Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos ya. Biasa pasti dalam Bali Pos saya menjumpai Anda. Kali ini kita bicara tentang isu terbaru, ada sebuah semacam pandangan atau analisis di media internasional yang menyebutkan Bali tidak layak dikunjungi di tahun 2025. Ini menjadi menarik untuk kita bahas karena alasannya di sana ada tersebut kemacetan, kemudian over tourism. Kemudian ada istilah bagaimana kemudian orang-orang lokal ini sudah mulai terganggu dengan adanya wisatawan-wisatawan asing yang memang belakangan mulai berulah. Saya akan mewawancarai Guru Besar Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, Bapak Profesor Dr. DRS Putu Anom PSG Empar CTE. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Gimana kabarnya, Prof? Sehat ya, Prof ya? Ya. Tetap semangat. Ya, semoga sehat deh. Ya. Analisisnya Prof tentang dunia pariwisata Bali ini yang semakin kesini semakin banyak kritik ya, semakin bahkan disebutkan tidak layak dikunjungi. Gimana nih Prof? Benarkah Bali tidak layak dikunjungi gara-gara berbagai macam persoalannya, Prof? Ya, dari berita itu saya sudah baca. Jadi penilaian internasional itu ya yang dimuat itu dari 15 destinasi yang layak dikunjungi, justru kita yang nomor 1 lagi. Tidak layak dikunjungi. Tidak layak dikunjungi di tahun 2025. Dan setelah saya baca yang lainnya itu, justru destinasi-destinasi terkenal dunia itu. Nah, ada apa sebenarnya? Kan gitu. Jadi pertama kita bicara Bali ya. Ini artinya kalau kita lihat jumlah kunjungan, itu belum sampai 5 juta nih tahun 2024 ini. Ya tidak banyak kok. Nah, tetapi kok crowded, kan itu masalahnya. Iya, betul. Crowded. Padahal di tahun 2019, 6,3 juta, crowdednya tidak seperti ini, jadi sebelum pandemi. Jadi penilaian itu ada istilahnya, dalam tourism life cycle ya menurut Butler itu ya kita sedang berada di posisi decline berarti jadi penurunan gitu. Dan bagaimana respon masyarakat lokal terhadap kondisi kita ini khususnya di Bali Selatan itu menurut Dorsey itu jadi itu ada di annoyance. Annoyance itu kecewa. Masyarakat itu kecewa. Masyarakat yang kecewa. Ya, masyarakat kita kecewa, termasuk kita lah, macet. Dan kalau dibiarkan terus begini bisa menjadi antagonisme, antipati, bisa menolak dia aktivitas pariwisata. Kan kita kan macet dan lain sebagainya. Padahal, nah kenapa seperti itu? Kenapanya ya? Pertanyaannya ya, Prof ya. Kenapa seperti itu? Saya ingin memberikan pandangan ya. Saya orang Badung ya. Sebelum G30S sudah pernah pergi diajak ke Kuta kecil waktu itu kelas 2 SD ya. Bagaimana 64? Gimana suasananya sepi sekali. Nah, kemudian waktu SD naik sepeda gitu kan. Kemudian pada waktu SMP juga tahu kan, nah SMA, SMA sering sudah bisa naik motor gitu ya, sering ke Kuta lihat-lihat bule, yang ngomong-ngomong belajar bahasa Inggris begitu ya. Kemudian saya masih teringat pembangunan BTDC ITDC sekarang dan pembangunan jalan bypass Ngurah Rai ini, itu tahun 73 itu, tahun 73. Jadi saya dengan teman-teman naik motor ke Nusa Dua itu masih pakai ini ya, kapur dia, belum diaspal itu. Nah, pada waktu itu sudah ada diskusi-diskusi, kita anak-anak SMA kan kumpul, ada semacam pertemuan dengan para pemimpin kita, gubernur dan lain sebagainya gitu ya. Kita angkat tangan gitu loh, katakan Pak, nanti ada jalan bypass ya luas, saya bilang gitu. Ya nanti sebenarnya itu nanti harus ini Pak, walaupun saya kecil masih SMA, tempat parkirnya harus ini dia harus luas dia, toko-toko atau
apa aktivitas yang di pinggir jalan besar itu. Nah, jadi ada dari as jalan itu berapa, paling tidak 7 meter lah ininya, dia punya tempat parkir luas gitu. Nah, ternyata itu dibilang iya saja. Iya saja. Kenyataannya apa? Kenyataannya kan banyak yang tidak punya tempat parkir. Banyak usaha yang jalan bypass parkirnya pinggir jalan. Dan waktu itu saya sudah ngomong begini ya. Walaupun saya kecil, nanti jalannya itu Pak, jangan banyak belokan. Kalau banyak belok nanti macet ya. Macet juga ya, Bro. Ya, harus ada aturan di mana misalnya bundaran Sanggaran ada belokan ya. Kemudian bundaran sebelum ini ya. Sebelum underpass itu, sana ada bundaran, di situ boleh belok. Kemudian bundaran Jimbaran. Itu sebenarnya jangan terus-terusan ada belokan. Ya, boleh muter gitu ya. Boleh muter, iya itu sekarang jalan. masih boleh itu, harus ditutup itu. Ya, baru lancar dia. Lihat di Jakarta kan gitu juga. Ya itu di luar negeri lihat, oh begitu cara muternya gitu loh. Nah itu satu. Kemudian saya jujur aja, saya hormat kepada para pejabat kita dulu, baik gubernur, bupati, wali kota dan seterusnya ya. Baik zaman Orde Baru maupun zaman sekarang ya. Saya orang ini independen ya, menyampaikan apa adanya. Karena dulu kan pemimpin kita baik dari Sukarmen, Pak Mantro, ini semua itu ya. Kan ya tokoh-tokoh yang disetujui pusat. Kan pemilihannya cuma formalitasnya di DPR itu ya. Sehingga beliau ya zaman Orde Baru. Sehingga beliau itu ya apa yang diperintahkan di pusat tidak ditolak gitu loh. Dan yang lebih penting adalah saya melihatnya dari dulu itu belum diantisipasi perencanaan detail. Saya beri contoh ya. Kuto itu kan destinasi wisata yang berkembang secara alami menyatu dengan masyarakat lokal. Ya, betul. Lokasi masyarakat lokal. Jalan-jalannya sempit waktu itu. Kecil, saya ya. dari dulu udah melihat nih, gitu ya, ini kapan suatu saat ini pasti akan terjadi kemacetan total nih, bahaya nih. Saya udah bilang dulu begitu. Jadi ya, harus ada hitung-hitungan. Kalau jalannya kecil seperti ini, sejauh mana boleh dibangun hotel? Itu sebenarnya ada hitung-hitungannya. Itu yang tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Tidak ada rencana detail yang terencana dengan baik ya. Seperti apa ini akan dikembangkan? Saya kan jadi mahasiswa ekonomi pembangunan. Juga sering juga di media ngomongnya itu di koran ditanya itu. Ya, seharusnya dalam ekonomi pembangunan begini sebenarnya gitu loh. Saya kan tahun 70-an lebih itu sudah kuliah. Nah, dan sudah jadi guide lagi. Sudah guide ya. Nah, ini jadi sudah berkecimpung di sudah saya 73 udah berkecimpung di apalagi ngurus tamu kita di hotel ya. Di samping itu gini. Itu dah perencanaannya tidak rencanakan secara detail. Satu. Kedua, ada rencana detail tata ruang tapi tidak dilaksanakan. Banyak yang dilanggar. Implementasinya ada jalur hijau digeser sana sini, kan risiko. Nah misalnya saya sudah pernah sampaikan, kalau memberikan izin perumahan, berapa boleh bangun di lokasi itu rumah, berapa orang kira-kira ada orang tinggal di situ, kan gitu. Karena disesuaikan dengan jalan, nanti dia masuk keluar ke jalan besar, itu kaitannya. Betul. Jadi zamannya Pak Sukarmen, Pak Mantro ini memang saya hormat, ya. Tapi ini belum bisa mengerem, belum bisa mengantisipasi itu. Kalau dari segi budaya, Pak Mantro saya akui, acung jempol ya. Saya juga hadir pada waktu pembukaan Akcenter tahun 74, saya kelas 2 SMA itu. Hadir itu, hadir. Saya orang yang hadir terus. Prof. Ano ada di mana-mana nih kayak zaman itu. Hadir. Jadi Pak Mantro waktu itu jadi Dirjen Kebudayaan, gubernurnya Pak Sukarmen. Nah, itu akhirnya beliau kan Prof. Mantro dari segi kebudayaan kita acung jempol. Tapi dari segi bagaimana merencanakan pariwisata ke depan itu masih, mungkin dan itu beliau berlanjut sampai sekarang ya, Prof? Iya, berlanjut. Tidak ada perencanaan. Apalagi sekarang reformasi. Ya, kayak raja-raja kecil lagi. Nah, ini semakin enaknya memberikan izin.
Ya. Berarti bisa dikatakan bahwa sebenarnya pariwisata Bali ini berkembang betul-betul sudah tidak Ya. jadinya Prof ya. Zamannya Pak Gubernur Pak Mangkubasiko ada rapat di situ, saya hadir, saya udah bilang, Pak Gubernur, kita harus moratorium. Moratorium. Puluhan tahun saya udah bilang moratorium. Tapi sekarang tidak dilaksanakan. Jadi moratorium itu artinya jeda dulu izinnya, ininya. Oke. Kita antisipasi itu kalau ya. kita sudah ada yang mengatakan bahwa Bali tidak layak dikunjungi karena overtourism, karena ya seperti yang Prof sampaikan berkembang tanpa kendali. Lalu kita harus ngapain sekarang ini, Prof? Nah. Itu yang penting, Prof. Apakah kita harus hentikan dulu pariwisata ini, menata ulang atau gimana nih sebenarnya kalau menurut Prof? Ya, kita tetap aja jalan, tetapi kita harus introspeksi diri dan actionnya jelas. Ini penting. Ya. Dari segi kemacetan saya sudah saya menyampaikan setahun lalu saya menyampaikan perlu ada bangun nanti underpass di perempatan ini ya. Juga diadopsi apa yang saya sampaikan oleh Paslon ini ya, walaupun saya tidak membela itu ya. Underpass di Topati gitu. Saya sampaikan itu ada jalan ini gitu loh. Syukur ya siapapun jadi gubernur tolong diimplementasikan itu ya. Itu salah satu. Nah, kedua pengelolaan sampah. Nah, saya sekarang ingin bicara ini. Ternyata dari media itu menilai laut kita banyak sampah plastik. Begitu isinya tuh. Ya. Kata dinilai ini jadi itu kan penilaian itu. Nah, coba kita pikir ya. Kenapa justru ada musim-musim tertentu ada kiriman sampah di Pantai Kuta? Kan gitu. Kan diolah oleh Pemda Badung itu. Kita tidak sekedar mengolah itu, kita harus cari kenapa ada itu. Kan itu yang tidak dicari nih. Dari mana datangnya? Nah, ini Kementerian Pusat, Kementerian Kelautan, Perikanan, Kehutanan, di mana ada tebang ini. Karena pada waktu banjir besar di Jembrano itu banyak kayu-kayu yang ini. Kayu besar itu. Ya, ini. Nah, kemudian saya ingin bicara apa yang disebut dengan BGCE. Apa itu? BGCE. Blue Economy, Green Economy, dan Circular Economy. Nah, ini harus wajib ini orang kita sudah menandatangani Indonesia itu. Dan di RPJM ada itu. Rencana pembangunan jangka menengah ada itu. Bagaimana mengurangi polusi sampai tahun 2032 sampai 29%. Dan nanti diharapkan menjadi 41%. Nah, saya bicara blue economy dulu. Blue economy itu di mana? Blue economy itu di daerah pesisir dan laut. Itu blue economy namanya. Ingin saya jelaskan kepada masyarakat. Dan mohon Paslon juga di seluruh Indonesia ini karena kita daerah kepulauan ya. Pesisir ini. Itu banyak, misalnya ada berapa kapal yang lewat, berapa terjadi kebocoran limbahnya itu, climate change, perubahan iklim, ya. Kemudian bagaimana menangkap ikan, berapa boleh ini, banyak hal poin-poinnya itu. Nah, termasuk kenapa ada sampah terbuang ke laut. Nah, kita orang Bali ini, umat Hindu kan sering juga sembahyang upacara kita di laut. Nah, saya mohon kepada masyarakat adat, jadi habis sembahyang itu jangan dibiarkan sampahnya sebegitu. Koordinasi dengan masyarakat lokal, cepat dibersihkan. Karena ada plastik juga itu, kalau itu nanti lari ke laut, kan kotor lautnya. Nah, kan ada juga upacara pekelem di laut di danau. Nah, kita hormati para sungai kita. Eneng itu kan pendeta ya, walaupun saya juga garis pendeta ya jujur aja. Nah, bukan sekedar upacara, apa artinya mau pekelem? Itu artinya menenggelamkan sifat-sifat rajas kita, sifat-sifat serakah. Jangan serakah mengelola laut, jangan serakah mengelola danau, jangan serakah mengelola hutan, bumi ini. Itu artinya itu bukan sekedar upacara mempekelam akhirnya selesai. Oh, ada maknanya ya, Prof. Makna itu misalnya. Itu yang tidak dilaksanakan juga kan, Prof. Itu yang tidak dilaksanakan. Ajaran Resi Markandia Empu Kuturan misalnya. Setahun sekali ada Betara Turun Kabeh di Sepakih ada bahan-bahan upacara.
10 tahun sekali Panco balik Ramo, balik Ramo. 100 tahun sekali Koda Serudro, ada sampai 1000 tahun itu, ada Eko Buwono macam-macam itu ya. Nah, itu artinya bukan sekedar upacara ya, Prof. Upacara, tapi setelah saya cermati, ya kalau saya baca, apalkan mantranya mungkin saya bisa loh, walaupun saya wolako ini ya. Artinya begini, kita disuruh tiap periode itu setahun, 10 tahun, makin besar intinya. Bagaimana keberadaan satwa itu yang dibutuhkan, disuruh ngecek itu, makanya disuruh diperlukan upacara ini untuk masih ini. Ada tidak gitu ya? Saya ada tidak, sudah baik dari binatang, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, supaya kita harmoni dengan alam. Jangan sekedar caru itu cantik, artinya caru selesai, bukan. Caru bagaimana mencantikkan gitu loh. Nah, itu blue ekonominya. Termasuk kalau green ekonomi di daratan. Green ekonomi di daratan, baik itu polusinya pesawat, itu ada hitung-hitungannya itu. Ya. Kemudian bagaimana bumi ini termasuk jangan sampai terpinggirkan dari segi sosial. Kemudian pengunjung juga harus peduli, wisatawan loh. Kemudian budayanya, lingkungannya, konservasi alam kita, hutan, danau, itu yang namanya green economy, dia mengurangi polusi. Nah, circular ekonomi, C-nya sekarang, bukan 3R lagi, 5R. Jadi ya 5R itu ya, reuse, lagi namanya recycle, ada 5 itu. Nah itu dia. Misalnya contoh ya, kita punya PDAM, perusahaan daerah air minum, ya. Saya lihat itu bukan air minum kok. Kan tidak layak minum. Ya, tidak layak diminum kan, itu kalau dimasak matang baru minum. Ya, perusahaan daerah air mandi bercocok itu. Oke, Prof. Air masak. Ya banyak yang sudah Prof sampaikan, tapi masih ada waktu nggak, Prof? Ya sebagai closing statement, karena waktu, Prof, sudah 15 menit. Ya gini, kita perlu. Masih ada waktu nggak ini? Jangan-jangan kita malah akan semakin decline pariwisata kita, semakin ditinggalkan karena nggak ada yang mau melakukan sesuatu, Prof. Iya, waktu masih ada. Mari masih kita ada, benahi. Ya? Masih ada sadar waktu. Semua industri kita ini. Misalnya itu dah bersih di laut, bersih ini. Segera lakukan actionnya. Macetnya itu diatasi, ya. Sampahnya diatasi. Ya. Ada yang disebut dengan ini ya, sea water reverse ini ya, itu ya. Jadi ada air laut yang bisa diolah di suling untuk kebutuhan hotel. Jadi tidak perlu air PDAM itu, diolah itu air itu untuk mandi. Paling tidak lah untuk mandi kebutuhan hotel itu cukup ya. Kalau minuman sih boleh lah ya, kan tidak begitu banyak. Nah, di ITDC Nusa Dua kan sudah ada limbah itu diolah airnya untuk nyiram kebun ini. Banyak hal yang bisa dikerjakan sebenarnya itu. Betul-betul ada aksi nyatanya. Aksi nyatanya harus ada. Jangan sampai kemudian pariwisata kita terus turun-turun nanti. Iya. Kita semua yang rugi. Karena kita Bali itu kan hidupnya dari pariwisata ditunjang oleh sporting tourism product. Jadi pertanian diperhatikan, ini pengolahannya begitu. Banyak itu yang saya sebut dengan green economy itu nanti kalau mau dijelaskan secara umum banyak habis waktu ya. Oke, terima kasih Prof Anom. Sudah kita tangkap, mungkin next time kita coba bahas itu ya Prof, apa itu green economy, blue economy gitu ya, yang bisa. Tapi bagaimana kemudian pariwisata ini betul-betul menjadi perhatian kita bersama, karena ini ya istilah Balinya payujakannya kita, jangan sampai payujakannya kita dipecah gitu Prof. Nggak bisa kita yang rugi semua, harus ada aksi nyata, pemerintah harus melakukan sesuatu untuk menuntaskan berbagai macam persoalan-persoalan yang ada tadi. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih pemirsa Bali TV, demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih, saya tutup dengan Om Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.